Perkenalkan, nama saya Lestari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang landasan teoritis pendidikan dasar, yang dimana materi 1 akan dibacakan oleh saya, dan materi 2 oleh Januardo, dan materi 3 dibacakan oleh Juan. Baik, selanjutnya kita akan membacakan tentang pengertian teoritis pendidikan dasar. Landasan teoritis pendidikan dasar adalah sekumpulan prinsip, konsep, teori, dan paradigma ilmiah yang menjadi fondasi dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan pendidikan. Pada jenjang dasar, landasan ini tidak bersifat statis melainkan berkembang. Selanjutnya adalah karakteristik teoritis. Berikut adalah contoh konkret dari masing-masing karakteristik teoritis dalam praktik pendidikan dasar. Yang pertama adalah berorientasi pada perkembangan anak. Contohnya penggunaan media pembelajaran konkret, benda nyata model di kelas 1 sampai 3 SD yang sesuai dengan tahap operasional konkret Piaget. Dan pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar dalam kegiatan literasi awal. Pembelajaran membaca bertahap dari pengenalan huruf hingga pemahaman teks sesuai dengan berkembangnya literasi anak. Yang kedua, holistik dan integratif. Contohnya pembelajaran tematik di SD yang mengintegrasikan mata pelajaran matematika, IPA, bahasa, dan seni dalam tema air, bumi, dan matahari. Program pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Dan proyek kelas membuat kebun sekolah yang mengintegrasikan pembelajaran IPA, matematika, keterampilan sosial, dan kesehatan. Ketiga, konstruktivistik. Contohnya, kegiatan eksperimen sederhana di kelas sains, di mana siswa membuat hipotesis dan mengujinya sendiri, dan mempelajaran matematika dengan pendekatan penemuan terbimbing untuk menemukan konsep luas bangun datar. Dan juga pembuatan jurnal refleksi, di mana siswa menuliskan pemahaman mereka tentang konsep yang dipelajari. Yang keempat adalah kontekstual dan bermakna. Contohnya pembelajaran matematika dengan menggunakan permasalahan sehari-hari, menghitung uang belanja, mengukur bahan untuk memasak, dan juga kunjungan lapangan ke pasar tradisional saat mempelajari konsep ekonomi dasar. Penggunaan cerita rakyat lokal sebagai bahan pembelajaran bahasa dan nilai-nilai sosial. Yang kelima, berpusat pada anak. Contohnya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa memilih topik yang diminati untuk dieksplorasi, dan learning centers di kelas yang memungkinkan siswa memilih aktivitas belajar sesuai minat. Sistem rotasi ini merupakan kegiatan yang memungkinkan siswa bergerak dan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 6. Sosial dan kolaboratif. Contohnya pembelajaran kooperatif seperti Jingsway atau Think Parser dalam membahasa teks bacaan. Proyek kelompok membangun miniatur konsistem yang mengharuskan pembagian tugas dan kerjasama. Dan kegiatan tutor sebaya di mana siswa yang lebih mampu membantu teman yang kesulitan dalam konsep tertentu. 7. Responsif terhadap keberagamaan. Contohnya penyediaan berbagai jenis bahan bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda untuk mengakomodasi kemampuan membaca yang beragam. Penggunaan multimodalitas dalam menjelaskan konsep visual, auditory, dan kinestetik. Pilihan cara mendemonstrasikan pemahaman, presentasi lisan, poster, diorama, atau tulisan sesuai dengan kecenderungan kecerdasan siswa.
Selanjutnya, fungsi teoritis. Yang pertama yaitu fungsi explanatory. Fungsi explanatory menjelaskan fenomena pembelajaran dan perkembangan anak, seperti bagaimana anak membangun pemahaman matematika dari konkret ke abstrak. Tujuannya yang pertama, menjelaskan mengapa suatu fenomena atau data tertentu terjadi. Yang kedua, memberikan penjelasan yang logis dan rasional tentang suatu fenomena atau data. Yang ketiga, membantu memahami hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan suatu fenomena atau data. Selanjutnya yaitu fungsi prediktif. Fungsi prediktif memungkinkan pendidik memperkirakan hasil dari berbagai pendekatan pembelajaran. Misalnya, bagaimana pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan sosial. Tujuannya yaitu yang pertama, memprediksi nilai atau hasil suatu variabel berdasarkan nilai atau hasil variabel lainnya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi pola atau tren yang ada dalam data. Selanjutnya yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif mengarahkan praktik pendidikan dengan menyediakan prinsip-prinsip yang jelas, seperti prinsip pembelajaran aktif yang menekankan keterlibatan siswa. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan arahan dan instruksi yang jelas dan spesifik. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol tindakan atau kegiatan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif memberikan kriteria untuk menilai efektivitas program pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, menilai kualitas, efektivitas atau efisiensi suatu program, kegiatan atau produk. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program, kegiatan atau produk. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan suatu program, kegiatan atau produk. Yang terakhir yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif membantu menyatukan berbagai komponen pendidikan menjadi sistem yang koheren dan bermakna. Tujuannya yaitu yang pertama, menggabungkan sebagai komponen, elemen atau sistem menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Yang kedua, mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih kompleks. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengurangi duplikasi dan meningkatkan sinergi. Baik, di sini ada beberapa dimensi teoritis. Yang pertama, dimensi teori filsafat. Dimensi ini berkaitan dengan pemikiran dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari suatu teori. Dalam konteks pendidikan, ini mencakup berbagai pandangan filosofis tentang hakikat pengetahuan, pembelajaran, dan tujuan pendidikan. Misalnya, pandangan idealisme, realisme, pragmatisme, dan memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan dan apa yang seharusnya menjadi fokus utama. Yang kedua ada dimensi psikologis. Dimensi fisika berhubungan dengan aspek fisik dan biologi individu dalam proses pembelajaran. Ini mencakup faktor-faktor seperti kesehatan, gizi, dan kondisi fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memperhatikan bagaimana lingkungan fisik seperti ruang kelas dan fasilitas dan kondisi kesehatan siswa dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Yang ketiga, dimensi sosiologis. Dimensi sosiologi
mengkaji interaksi sosial dan konteks budaya yang mempengaruhi proses pendidikan. Ini melibatkan analisis bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, budaya, norma, dan nilai masyarakat membentuk pengalaman belajar. Pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial di luar sekolah. Yang keempat, dimensi neurofisiologi. Dimensi ini berkaitan dengan pahaman tentang bagaimana otak dan sistem saraf berfungsi dalam proses belajar. Penelitian dalam bidang neuropsikologi dan ilmu saraf memberikan wawasan tentang bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil kembali oleh otak. Memahami aspek ini membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan cara kerja otak. Yang kelima, dimensi pedagogis. Dimensi pedagogis fokus pada metode dan strategi pengajaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar. Ini mencakup pendekatan, teknik, dan praktik yang diterapkan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dan mendukung perkembangan siswa. Pedagogi yang lebih baik harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk karakteristik siswa, konteks pembelajaran, dan tujuan pendidikan. Setiap dimensi ini saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman. Kesimpulannya adalah, landasan teoritis pendidikan dasar bukanlah sekedar kumpulan abstrak yang terpisah dari realitas pendidikan. Sebaliknya, landasan ini merupakan kerangka konseptual yang membimbing semua aspek pendidikan dasar mulai dari pengembangan kurikulum, pemilihan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, hingga penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan memahami teoritis pendidikan dapat membuat keputusan pedagogis. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.